baik. Di sisi lain, kalau anaknya hanya kita ajar pelan aja asal ngerti akan baik. Begitu terbatas manusia. Tetapi didikan dan ajaran Tuhan sempurna untuk anak-anaknya. Dan kembali jikalau Tuhan mengajar kita, saudara, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ayat ke-11, kita 10 selesai. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk menghancurkan kita, saudara. Apa yang teks kata? Apakah Allah mengajar kita untuk menghancurkan kita? Bukan, untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Tujuannya supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Akhirnya supaya saya dan saudara bertemu dengan Yesus. Akhirnya saya dan saudara bisa berakhir untuk bertemu dengan Yesus. Itulah, saudara, tujuan daripada didikan Allah. Bukan untuk menyukakan kita di dunia, tetapi untuk memberikan kesukaan surgawi nanti. Agar saya dan saudara yang sudah dikuduskan itu tetap tinggal di dalam kekudusannya dan ketemu Yesus. Ayat ke-11, saya begitu agree dengan ayat 11 ini, saudara. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Siapa yang tidak agree? Siapa yang tidak agree, saudara? Waktu ganjaran itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, yang ada duka cita. Apakah saudara sebetulnya suka mengajar? Kalau saudara sebagai orang tua yang baik, saudara rindu mengajar anak saudara. Saudara menunggu, anakku, kok kamu gak berbuat kesalahan? Anakku, kok kamu gak berbuat kesalahan? Saudara, sebetulnya orang tua tidak menghendaki menghajar anaknya, saudara. Sebetulnya orang tua menghendaki agar anaknya itu mendengarkan perintah bapaknya yang baik untuk kehidupannya. Tidak usah dihajar, tidak usah disesah. Tapi jikalau hal itu terjadi, saudara, itu memang akan dilakukan oleh Allah bagi anak-anaknya. Tetapi kemudian hasilnya bagi mereka yang bertahan tidak putus asa untuk disesah dan diajar Tuhan akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Jangan menentang Tuhan lagi, mau mencoba bermain dengan Tuhan lagi. Habis waktu, lebih baik damai sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu hidup, saudara. Seringkali kita membuat Tuhan itu menjadi kecil dengan kelakuan kita. Seringkali kita membuat Tuhan itu tidak ada dengan kejahatan kita, saudara. Seolah Tuhan itu tidak sanggup menolong saudara. Seolah Tuhan itu bisa saudara sembunyikan di bawah kolong ranjang. Sehingga kejahatan saudara tidak bisa terlihat. Akan datang waktunya jikalau saya dan saudara anak akan terjadi. Kecuali jikalau saya dan saudara bukan anak yang sudah kita baca tadi, saudara. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Firman Tuhan berkata, jikalau kita dihajar, kita disesat, seolah-olah kita gemetaran. Untuk kuat, untuk lemah, yang lemah untuk menjadi kuat, saudara. Di situ sebetulnya hanyalah gambaran bahwa dosa itu luar biasa kejamnya. Dosa itu betapa luar biasa hitamnya. Karena dosa itu yang sudah dialami oleh Yesus. Dan dosa itu akan membuat saudara sebetulnya hancur. Dosa itu akan membuat hidup saudara seolah-olah ngapain aku hidup lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu pengharapan sebetulnya. Apapun dosa kita akan diampuni. Jikalau saya dan saudara mau bertobat, tidak ada yang terlambat. Jikalau saudara masih mendengar dan mau bertobat, meskipun disiplin akan kita alami. Dan itu memang kita harus akui melalui firman Tuhan. Itu kita perlu, dan itu yang sudah menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita terima. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelencong.
Yang pincang jangan terpelencong, saudara, agar kita meluruskan jalan kita. Bahkan akhirnya, saudara, tetapi menjadi sembuh. Ternyata disiplin dari Tuhan itu nanti akan menyembuhkan tangan yang sudah gemeteran, yang badannya sudah mau jatuh, jalan yang sudah sewar-sewar kiri kanan, akan disembuhkan oleh Tuhan melalui disiplin itu. Sekeras apa disiplin Tuhan akan membuat seseorang yang mau didisiplinnya sembuh benar. Itu firman Tuhan, sembuh. Kemudian kita lanjutkan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dan itu semua sudah terjadi. Kita diminta untuk hidup damai dengan semua orang. Orang lain tidak mau berdamai dengan kita, itu urusan orang lain. Tapi saya dan saudara tidak akan merugikan orang lain lagi. Saya dan saudara tidak akan menghancurkan, tidak akan menjahati orang lain lagi. Damai. Tadi sudah damai dengan Tuhan karena tahu. Kalau kita tidak damai dengan Tuhan, kita masih menjadi anaknya, ganjaran itu akan terus, saudara, tiba. Mungkin saat ini sebetulnya saudara diganjar, saudara dididik, tetapi saudara tidak sadar. Saudara terus cari jalannya sendiri, dan jalannya itu keluar dari jalan Tuhan, saudara. Sehingga hidup saudara seolah sebenarnya tidak akan pernah selesai, diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mendidik saudara dengan jalan yang demikian yang harus kita lalui, tapi kita keluar dari jalannya sendiri, tidak akan pernah selesai dengan Tuhan. Dan tahu-tahu saudara sudah tua, sudah mau mati, baru sadar, oh Tuhan, ternyata selama ini saya tidak bisa melihat rencana Tuhan mendidik saya. Akhirnya saya sudah tua, sudah mau mati, saya sadar. Jikalau saya dan saudara masih diberikan waktu yang lebih muda, sensitif dengan apa yang Tuhan lakukan, kerjakan di dalam hidup kita, saudara, agar akhirnya kita tidak buang waktu kita, kita tidak sia-siakan waktu kita. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Akhirnya berkata, kalau Tuhan itu baik, hidup saya demikian, bahkan saya mau dihajar sedemikian, pergi aja, cari gereja lain, cari kelompok lain. Apa yang disebut church discipline itu sudah begitu susah dipraktekkan. Satu, mereka takut disu di Amerika. Takut disu di Amerika. Kedua, staff membernya takut kalau jemaatnya hilang, apalagi kalau persembahannya juga berkurang. Dan ketiga, memang moral dunia tambah rusak. Aku mau mendisiplin kamu, aku sendiri sama, saudara. Church disiplin sudah susah didapati, lebih-lebih di Amerika ini, saudara. Tapi masih ada gereja yang baik yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah saya dan saudara sebetulnya, jika disiplin akan meninggalkan anugerah Tuhan dan justru timbul akar pahit? Tidak mengucap syukur, tidak menyadari bahwa disiplin Tuhan itu perlu. Pergi, timbul akar pahit. Aku jadi Kristen, malah mau disesat, malah mau dihajar, malah merusak jemaat Tuhan yang lain, menyebarkan gosip, menghancurkan jemaat Tuhan, merusak nama Tuhan sebenarnya, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Jangan ada orang yang menjadi cabul, saudara. Apakah saya dan saudara cabul? Jangan jadi cabul. Dalam bahasa Inggris dikatakan, jangan menjadi orang yang sexually immoral. Tidak bisa gitu, sebetulnya. Dan jika kita secara tersembunyi melakukan itu, we expect ganjaran itu akan datang. Dalam bentuk apa saya tidak tahu. Ganjaran apa yang Tuhan akan berikan kepada saya, saudara tidak tahu dalam bentuk apa. Tetapi janji Tuhan itu adalah janji Tuhan. Hanya bentuknya kita tidak tahu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu